Iya. Pak, mundur Pak, mundur Pak. Pak, mundur Pak. Sudah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan nasabah yang galbay pinjol melakukan kekerasan terhadap DC pinjol. Nah, bila mana kalian melakukan hal seperti itu kalian yang rugi teman-teman. Yang ruginya kenapa? Itu sudah melanggar melanggar banget ya kalau melakukan kekerasan seperti itu, apalagi sudah menggunakan senjata itu ya, mengancam ya dengan kekerasan seperti itu. Ya, bila mana kalian galbay pinjol atau telat bayar pinjol, jangan sampai melakukan seperti itu. Kalian itu nanti bisa dipidana ya, gak boleh teman-teman melakukan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kalian gagal bayar pinjol, itu kalian itu tidak usah takut, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya, kalian cukup tenang, dan hadapi ya resikonya. Ya, resikonya menurut saya itu tidak berat-berat amat ya, karena kalau gagal bayar pinjol itu seperti yang sudah saya katakan di semua video yang ada di channel Solusi Pinjol ini, kalau galbay pinjol itu tidak ada pidananya. Jadi kalian itu gak usah takut. Kalau misalkan kalian melakukan seperti yang tadi yang saya tunjukkan di awal video, baru kalian bisa dipenjara teman-teman ya. Itu karena sudah melakukan kekerasan ya. Ya, kekerasan seperti itu tidak boleh ya. Karena kalau kita gagal bayar pinjol itu ya, itu kita sanksinya hanyalah perdata saja. Kalau melakukan seperti itu bisa saja kalian masuk ya, dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, bisa dipidanakan kalau kalian melakukan hal yang seperti itu. Jadi intinya slow saja kalau gagal bayar pinjol itu teman-teman. Gak usah takut, gak usah panik teman-teman, gak usah panik, karena gagal bayar pinjol itu sanksinya hanyalah perdata saja. Ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau masalah DC nyamperin ke rumah kalian itu sudah hal yang wajar, Jadi kalian itu harus siap ya, menanggung resikonya ketika gagal bayar pinjol teman-teman. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan seperti yang di awal video tadi teman-teman. Ya, jadi intinya kalian harus siap. Ya, kalau misalkan kalian galbay di pinjol berarti harus siap menerima resikonya ya, atau menerima kedatangan DC pinjol teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau misalkan DC pinjol datang ke rumah kalian ya, itu kalian gak wajib harus bayar teman-teman, kalian itu gak harus memaksakan. Kalau misalkan kalian itu tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya, kalian cukup bilang saja sama mereka, saya tidak bisa mampu bayar untuk saat ini ya, seperti itu saja. Ya, mungkin mereka akan seolah-olah menekan kalian gitu kan, biar kalian itu cepat bayar. Mereka akan lakukan apa saja ya. Biasanya sih si DC pinjol itu agak-agak menakuti gitu ya teman-teman ya. Itu adalah caranya seperti itu, supaya kita takut ya, dan kita mau bayar dengan cara apapun. Intinya kita itu harus tahu teman-teman ya, harus tahu bahwa si DC pinjol itu hanyalah melakukan gertakan saja ya. Kalau kalian tidak mampu bayar di saat mereka datang, ya sudah, biarkan saja ya. Biasanya ada ya, si DC pinjol itu katanya tidak akan pergi dari rumah kalian ya sebelum kalian bayar. Itu bohong teman-teman ya, itu bohong. Itulah hanyalah teknik saja. Gak mungkin mereka ya seharian di rumah kalian. Pasti mereka juga punya kesibukan lain, atau ada nasabah lain yang harus mereka tangani atau harus mereka datangi teman-teman. Karena nasabah pinjol itu tidak hanya datang ke satu nasabah yang galbay saja. Karena ya misalkan kalian galbay di kecamatan mana gitu kan, nah berarti di kecamatan kalian itu ya ada yang galbay lagi teman-teman. Jadi tidak hanya merujuk ke satu nasabah saja ya, jadi tidak mungkin. Jadi ada target lain. Itu hanyalah teknik mereka supaya kita seorang nasabah yang gagal bayar itu merasa takut dan mau bayar dengan cara apapun teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ngomong apa adanya, kalian cukup siapkan mental, tenang ya, gak usah panik ya, gak usah dibawa pusing ya. Intinya kalian itu akan aman teman-teman, karena galbay pinjol itu
kalau pinjol legal itu ya sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, bila mana nanti kebalikannya si DC pinjol melakukan hal yang seperti yang ada di awal video tadi, nah kalian bisa laporkan ke pihak yang berwajib, karena pihak OJK pun melarang DC pinjol menagih dengan cara kekerasan atau ancaman ya. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi intinya kalau gagal bayar pinjol itu sanksinya hanyalah perdata. Ya, kita mengajukan pinjaman, dipinjol, jaminannya itu data kita teman-teman. Bila mana kita tidak mampu bayar atau telat bayar, jadi sanksinya itu atau jaminannya itu hanyalah data kita teman-teman. Kalau misalkan kita galbay kelamaan, maka nanti data kita itu akan dilaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu otoritas jasa keuangan. Itu juga kalau pinjolnya legal. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah panik ya, kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dia menyesal gitu kan. Yang galbay pinjol itu menyesal. Jadi sebenarnya kalau gagal bayar pinjol itu sudah hal biasa ya di dunia keuangan itu. Yang meminjam itu seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya gak usah khawatir, cukup tenang, kuatkan mental saja. Kalau kalian galbay berarti harus siap-siap menerima resikonya, yaitu resikonya ya yang pertama data kita itu nanti ya, yang pertama itu kita akan diteror ya, kemudian didatangi DC, kemudian setelah itu data kita akan dilaporkan ke Slik OJK bila mana kalian galbaynya lebih dari 3 bulan ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya gagal bayar pinjol itu dipidana ya, itu hanyalah sanksinya hanyalah perdata. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan ya hal yang di awal video tadi, yang ada kalian nanti akan rugi ya, rugi materi. Dan ini teman-teman ya sangat banyak teman-teman ya, kalian bisa dilaporkan saja, apalagi di video seperti tadi kan. Jadi ketahuan gitu kan, ada bukti bahwa si nasabah yang galbay pinjol itu melakukan kekerasan terhadap DC, bisa saja itu dipidana ya. Jadi jangan sampai melakukan seperti itu. Jadi kalau gak mampu bayar, ngomong apa adanya saja ya. Kalau mereka memaksa pun kalian tetap ya dengan ini ya, tetap ya kalian itu jangan sampai memaksakan, apalagi kalian itu pinjam gitu kan dengan ada bunganya, kemudian menjual barang-barang berharga kalian gitu kan demi lunasi hutang tersebut. Jadi nggak boleh teman-teman ya, nanti kalian itu akan rugi. Kalau misalkan kalian galbay ya sudah, kalian itu galbaykan saja ya, galbaykan saja. Jadi jangan sampai kalian itu ya menyesal gitu kan, jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya seperti itu ya. Apalagi ini ya teman-teman, apalagi kalian itu mengorbankan ini ya barang berharga kalian gitu kan, nanti ujung-ujungnya kalian menyesal ya, hutang gak lunas. Nanti mending ya kalau misalkan hutangnya lunas gitu kan, kalau enggak barang hilang, hutang masih ada. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian gagal bayar pinjol, itu intinya kuatkan mental saja, jangan lawan dengan kekerasan, lawan saja dengan kepala dingin. Intinya kuatkan mental saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang galbay pinjol ya. Saya doakan mudah-mudahan hutang kalian cepat lunas ya, dan kalian itu dilancarkan rezekinya, amin. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.